Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Agus Suryaman, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangandaran dari SMP Negeri 2 Sidamuli. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan melaksanakan tugas modul 1.1.A9 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kegiatan ini, ada 3 pertanyaan yang harus saya refleksikan dalam kegiatan saya. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya sebagai pendidik percaya 1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Pada saat itu, saya berpikir bahwa guru satu-satunya sumber belajar, sehingga saya kurang memperhatikan tentang kebebasan dari siswa itu sendiri, sehingga siswa hanya berdiam diri ketika saya memberikan materi-materi pembelajaran, sehingga dengan demikian saya akan merasa lelah, merasa capek karena saya selalu berceramah dalam kegiatan pembelajaran dari awal akhir dan siswa hanya duduk manis. Yang kedua, mengutamakan hasil dari prosesnya. Jadi, pada saat pembelajaran sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa nilai ulangan anak-anak harus bagus. Bagaimanapun caranya, nilai harus bagus. Sehingga saya kurang memperhatikan bagaimana proses anak itu mendapatkan nilai yang bagus itu. Padahal pada dasarnya proses itu lebih penting daripada hanya angka-angka yang dihasilkan oleh sang anak. Yang ketiga, tujuan pembelajaran berdasarkan pencapaian materi dan pencapaian KKM. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya selalu terbebani oleh kurikulum, pencapaian target kurikulum, pencapaian KKM yang harus dicapai oleh siswa. Sehingga tadi di awal sudah saya katakan, saya kurang memperhatikan prosesnya karena terbelenggu oleh hal tadi. Yang keempat, kurang memahami karakteristik anak. Nah, yang kelima, frustasi ketika hasil ulangan anak kurang dari KKM. Yang keenam, posisi saya sebagai guru adalah sebagai pemberi perintah dan siswa harus melakukan apa yang saya perintahkan. Nah, di poin 6 ini kaitan dengan kegiatan pembelajaran, biasanya siswa hanya tunduk dan patuh kepada guru. Contoh, misalnya ketika kita memberikan PR kepada anak-anak. Anak-anak, PR ini harus selesai pada hari besok, maka dikumpulkan pun hari besok. Dan tentu pemberian tugasnya juga adalah semua sama. Anak tidak diberikan kebebasan untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk yang mereka inginkan. Sehingga di sini posisi anak hanya sebagai yang melakukan perintah, bukan atas inisiatif dan kebebasan mereka. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada anak. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan untuk anak. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak ketika melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, saya harus memosisikan diri saya sebagai pamong untuk anak-anak saya. Yang kelima, memberikan reward kepada anak berupa ucapan pujian
agar anak-anak termotivasi untuk belajar. Yang keenam, bahwa dunia anak adalah dunia bermain, sehingga pembelajaran harus diselipkan dengan permainan. Yang ketujuh, posisi guru bukan sebagai pemberi perintah, tapi sebagai penuntun untuk anak-anaknya. Nah, dari ketujuh pemikiran yang berubah itu jelas bahwa anak adalah segalanya. Untuk anak, kita harus melakukan apapun agar mereka selamat dan bahagia. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, bahwa kita harus segera melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pada awal pembelajaran, siswa dilibatkan, ditanya tentang tujuan pembelajaran, tentang keinginan cara belajarnya, tentang keinginan belajarnya apakah tempatnya mau bagaimana, sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Kedua, memahami karakteristik siswa. Seperti kita ketahui bahwa masing-masing siswa mempunyai karakteristik masing-masing dari dirinya, sehingga kita sebagai guru tidak bisa menjustis sama terhadap siswa-siswa kita tersebut. Yang ketiga, menyisipkan kebudayaan lokal ketika pembelajaran berlangsung. Nah, pada saat kita melakukan pembelajaran, kita bisa memutarkan lagu-lagu daerah, kita bisa menayangkan budaya-budaya daerah, sehingga mereka tahu dan dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, menyisipkan permainan ketika pembelajaran berlangsung. Yang keenam, melakukan ice breaking ketika anak-anak sudah nampak tidak konsentrasi. Nah, untuk dua hal ini tentu kita melihat situasi dan kondisi. Ketika anak-anak sudah nampak jenuh, anak-anak sudah tampak tidak bersemangat, maka kita lakukan dua hal itu agar mereka kembali bersemangat, agar mereka kembali bergairah untuk melakukan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang keenam, segera memposisikan diri sebagai manajer bagi anak-anak. Seperti kita ketahui, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh kita, misal sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa sakit, sebagai teman, dan sebagainya. Kenapa kita harus memposisikan diri sebagai manajer? Karena posisi ini adalah posisi yang paling baik buat kita untuk anak didik kita. Yang ketujuh, tidak lagi menuntun, tetapi menuntun. Jadi berikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa yang anak inginkan dalam pembelajaran, tetapi kita tetap menuntun mereka agar mereka tidak salah jalan. Yang kedelapan, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kita ketahui bahwa alam mereka tidak sama dengan alam kita, zaman mereka tidak sama dengan zaman mereka. Untuk itu kita sebagai guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar para siswa kita menjadi para siswa yang unggul, baik itu di budayanya maupun di ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus segera diterapkan di sekolah untuk pendidikan Indonesia yang maju. Jadi perubahan-perubahan kecil yang harus kita lakukan, segera lakukan, agar Indonesia ini menjadi negara yang maju. Apapun itu, ayo kita lakukan. Yang kedua, pendidikan itu sejatinya memerdekakan anak. Artinya bahwa anak benar-benar diberi kebebasan berdasarkan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pada dasarnya anak-anak sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menuntun mereka berdasarkan minat dan bakatnya tersebut. Kita hanya memolesnya saja, kita hanya menuntunnya saja, kita hanya mengarahkannya saja, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang selamat bagi dirinya, sehingga mereka menjadi manusia dan bisa menjadi anggota masyarakat seutuhnya. Yang keempat, pendidikan itu bukan tentang transfer ilmu saja, tapi juga bagaimana kita memberi suri toladan, menuntun mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila agar mereka selamat dan bahagia.
Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan